video kali ini kita akan bahas satu materi ya yang sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, tapi di sini akan kita perjelas lagi mengenai argumentative writing ya. Pada video kali ini kita hanya akan fokus kepada 3 paragraf yang pertama. Nanti paragraf keempat dan 5 akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, apa itu argumentative writing, kemudian apa saja yang perlu kita tuliskan di dalamnya, kemudian bagaimana menyusun klaim, kemudian bagaimana menyusun supporting paragraf yang baik, nanti akan kita jelaskan secara detail ya. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, berikut adalah step dalam pembuatan argumentative writing ya, terutama pada paragraf 1, 2, dan 3, karena nanti paragraf 4 dan 5 akan kita diskusikan dalam video berikutnya ya. Nah, untuk membuat argumentative writing, we have to know first what is argumentative writing ya. Nah, apa sih argumentative writing itu? Dari judulnya kita bisa ketahui ya bahwa di situ mengandung kata-kata arguments ya. Arguments berarti nanti di dalamnya di sini dia bahwa suatu esai yang menyampaikan pendapat-pendapat kita yang disertai dengan bukti ya. Nah, tujuan dari argumentative writing itu ada 2 ya. Yang pertama itu use to persuade the reader that your opinion correct, while for the second one, opinion is clearly stated rather than appearing neutral ya. Jadi di sini at the end of the argumentative writing kita nanti akan menunjukkan di mana stand posisi kita, agar kita nanti mempengaruhi orang-orang supaya bisa menerima posisi kita, pendapat kita terhadap suatu isu-isu tertentu. Nah, misalkan nanti kita melihat suatu isu yang baru-baru ini adalah COVID ya, COVID-19. Di masyarakat kita itu ada 2 pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang sangat menyarankan untuk work from home, tetapi ada beberapa elemen masyarakat itu yang tidak setuju karena memang mereka pekerjaannya itu didapatkan dari pekerjaan sehari-hari ya, bukan gaji bulanan. Nah, sehingga dengan ada 2 stand yang berbeda ini, nanti teman-teman harus menentukan tempat mana yang dipilih, apakah setuju work from home atau tidak. Nah, kalau setuju work from home nanti harus diberikan suatu data-data, sehingga nanti di akhir itu ketika sudah closing, nanti ketika pembaca membaca tulisan teman-teman, nanti mereka akan yakin dan ikut menyetujui dan ikut mengambil tindakan untuk tetap stay at home atau work at home. Begitu juga kalau teman-teman itu setuju untuk tetap bekerja, maka juga harus memberikan suatu opini disertai dengan data dan fakta bahwa memang tidak bisa semua orang itu work from home. Sehingga nanti di akhir pembaca itu akan menyetujui dan juga mengambil tindakan untuk tetap melaksanakan bekerja. Nah, begitu ya. Itu adalah sebenarnya tujuan dari argumentative writing. Nah, fokus dalam argumentative writing ini ada 2 ya. Yang pertama di dalamnya itu merupakan ada opinion. Yang pertama adalah opinion, berupa opini kita, opini pribadi kita disertai dengan data dan fakta, juga pendapat ahli ya. Yang kedua itu adalah debatable claim. Klaim itu apa? Kalau teman-teman sudah pernah membuat esai, maka klaim ini tidak asing lagi ya. Klaim ini merupakan suatu thesis statement. Nah, itu sama. Nah, bagaimana sih cara kita untuk meyakinkan pembaca kita bahwa memang stand posisi kita itu yang paling baik ya, agar supaya pendapat kita itu bisa diterima oleh semua dan menyatakan pendapat kita itu adalah yang benar, maka kita harus memberikan data-data yang tepat yang mendukung dengan klaim kita atau posisi kita. Yang pertama, klaim itu bisa didukung oleh studies ya.
Yang kedua, news, and then expert, and then statistics. Ini adalah data-data berupa angka. Expert ini menurut para ahli, news itu berita-berita yang terkini, statis itu berdasarkan penelitian. Nah, seperti itu. Jadi, nanti dalam penyampaiannya bisa menyampaikan salah satu dari keempat ini. Bisa juga nanti berupa fakta ya. Fakta misalkan teman-teman itu melihat fakta di sekitaran. Nah, itu nanti juga bisa dimasukkan. Seperti itu. Atau fenomena di masyarakat bisa dimasukkan. Nah, bagaimana nanti structure dalam penulisannya itu dimulai dari introduction, jelas, kemudian body, kemudian conclusion. Nah, di introduction itu nanti terdiri dari satu paragraf saja. Yang paragraf tersebut itu kalau teman-teman sudah terbiasa menulis essay, maka tidak susah dalam penyusunan introduction. At the end of this introduction, there will be a claim. Claim itu apa tadi? Klaim merupakan posisi teman-teman di dalam isu tersebut. Entah itu for or against, setuju atau tidak setuju. Nah, body sendiri nanti akan terdiri dari 3 paragraf ya. Paragraf 1 dan 2 itu support dari argumennya, dari klaim tersebut. Paragraf yang ketiga ini nanti agak berbeda dengan essay-essay biasa. Kalau yang essay biasa itu kan semuanya mensupport, tapi kalau dalam argumentative writing, body yang ketiga atau paragraf keempat itu dia nanti isinya adalah kita menyampaikan pendapat lawan ya, pendapat lawan. Kita melihat dari sisi lawan kita. Kira-kira kalau klaim kita seperti ini nanti akan di counter semacam apa? Begitu. Nah, dengan mengetahui counter tersebut, kita sudah bisa menyiapkan data-data yang digunakan untuk melawan counteran tersebut, sehingga at the end tetap pendapat kita yang menang, tetap kita mendukung klaim kita ya. Conclusion ini satu paragraf saja, itu berupa restate ya, kita menampilkan kembali recitation kita di body paragraf tadi ya. Dan di sini tidak muncul ide baru lagi. Nah, di kalimat penutup nanti kita meyakinkan kayak gongnya ya, memberikan closing statement, meyakinkan pembaca bahwa memang pendapat kita lah yang terbaik, begitu. Nah, di introduction itu nanti akan diawali oleh opini kita. Atau kalau sudah terbiasa menulis essay, itu nanti yang berbusa-busa lah ya, berbusa-busa itu tempatnya di sini. Nanti ini akan diakhiri oleh thesis statement. Thesis statement itu kalau dalam essay biasa, kalau di argumentative writing itu disebut sebagai claim ya, atau posisi kita. Claim itu ya adalah posisi kita terhadap suatu isu-isu tertentu. Isu-isunya tersebut adalah isu yang debatable. Tidak bisa isu yang tidak debatable, itu tidak bisa. Jadi dalam argumentative writing, isu yang diangkat itu isunya harus debatable. Kalau tidak debatable, ya tidak bisa, percuma nanti ya, karena yang itu sudah jelas, tidak ada yang mendebate ya. Nah, di situ di claim itu nanti kita mencantumkan what view you want your readers accept to. Nah, nanti kira-kira pandangan apa yang pengen si pembaca itu terima. Kemudian action apa yang kita pengenkan untuk mereka lakukan. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari arranged marriage. Di sini diawali oleh beberapa kalimat pengantar dan diakhiri oleh I believe that arranged marriage should not exist. Nah, berarti di sini dia posisinya itu tidak menyetujui adanya arranged marriage dengan beberapa alasan. Pertama, free country, kedua depression could occur, yang ketiga adalah it prevents true love. Dan nanti paragraf kedua mesti membahas tentang free country, paragraf ketiga membahas tentang depression, paragraf 4 membahas tentang prevents true love. Nah, diperhatikan kalimat terakhir merupakan thesis statement atau klaim kita atau posisi kita terhadap isu yang mau dibahas ya. Ini kalau belum terbiasa menulis essay, paragraf 1 ini merupakan paragraf yang paling susah. Kenapa? Karena kita harus membuat
tesis statement yang jelas. Dari tesis statement itu nanti akan terlihat desain dari essay. Kalau itu belum ketahuan, bisa jadi cause effect, bisa jadi definition, bisa jadi listing, macam-macam. Itu nanti akan terlihat dari tesis statementnya. Dan kita harus juga piawai untuk membuat kalimat-kalimat pengantar untuk menuju ke tesis statement. Kalimat pengantar itu tidak serta-merta, tidak acak ya. Semuanya harus berhubungan, harus ada kohesif dan coherence-nya, begitu. Nah, ini adalah paragraf 2 dan ketiga. Di paragraf kedua dan ketiga nanti akan diawali oleh topic sentence. Topic sentence itu berisi reason kita. Nah, kemudian dari topic sentence itu nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya, yang kalimat selanjutnya itu merupakan fakta, data, atau contoh-contoh yang digunakan untuk memberikan support terhadap alasan kita. Sama, paragraf 2 dan 3 itu sama ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini nih. First, I am against arranged marriage in the United States because it takes away the freedom. Nah, nanti di sini akan terlihat ya, fakta-fakta ya, faktanya kalau mau kita cari. Nah, ini faktanya ya. For example, I have a friend who is part of the Indian culture, but he is American race. Although his parents live in America, they still force my friend into a marriage against his free will. Nah, ini adalah fakta di lapangan yang digunakan untuk mensupport tadi alasan dia yang pertama tadi, against arranged marriage, karena take away freedom. Dia tidak menyampaikan data secara angka, dia tidak menyampaikan pendapat ahli, tapi dia menyampaikan fakta di lapangan di sekitar dia. Boleh, itu bisa dilakukan ya. Nah, selanjutnya pada paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, dia menuliskan alasan selanjutnya adalah it could cause depression. To illustrate, my next door neighbors have an arranged marriage. Ya, di sini diceritakan berarti data yang digunakan adalah bukan pendapat ahli, bukan penelitian, bukan data berupa angka, tetapi adalah pengalaman atau fakta-fakta yang dia temukan di lapangan atau fakta yang ditemukan di sekitar dia. Itu tetap bisa digunakan untuk memberikan support terhadap pendapat dia ya. Boleh saja. Dan itu paling reasonable. Kenapa? Karena ketika nanti di debate, kalau di oral ya, itu nanti dengan waktu yang limit itu agak susah untuk mendapatkan data yang valid. Meskipun bisa, tapi untuk data rincinya nanti kemungkinan waktunya tidak cukup. Sehingga pengalaman-pengalaman di lapangan, kemudian fakta-fakta di sekitar itu bisa sangat membantu untuk bisa memenangkan suatu debate. Kalau di sini berarti untuk meyakinkan pembaca ya. Nah, sudah cukup itu saja ya. Nanti untuk paragraf 4 dan 5 akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Tadi penjelasan yang cukup runtut ya mengenai bagaimana cara kita membuat paragraf argumentative writing, khususnya pada paragraf 1, 2, dan 3. Sekali lagi untuk paragraf 4 dan 5 akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih dan semangat belajar.